Gatot dan Bapak. Tolong diulang pertanyaannya, Pak Kinarto. Nah, pertanyaannya apa? Di masyarakat ini kan banyak yang orang-orang batuk karena katanya perubahan cuaca. Dan di samping itu karena kebanyakan ada yang mengatakan saya banyak makan gorengan sehingga batuk dan lain sebagainya. Kemudian cara ngatasinya gimana? Senyatanya itu batuk itu karena pengaruh gorengan ataupun pengaruh perubahan cuaca, Pak. Dua-duanya, Pak Kinarto. Jadi kalau penyakit itu pasti ada beberapa faktor yang mengganggu kesehatan. Satu, kurang istirahat. Jadi untuk mencegah batuk, istirahat yang cukup. Jadi tidur jangan terlalu malam. Sebab kalau lewat jam 12 malam itu penelitian imun sistem kita tuh lagi bekerja. Jadi kalau tidurnya terlalu malam lewat jam 12, imun sistem kita turun. Satu. Kedua, untuk sehat kita harus olahraga. Olahraga itu juga meningkatkan imun sistem kita, memperbaiki oksigenisasi. Ketiga, makanan. Makanan tadi yang pernah saya ceritakan, kurangi gorengan, pedas, es, kurangi manis-manis, kurangi tepung-tepung, tepung terutama tepung terigu. Susu juga jangan, karena susu bikin banyak lendir. Makanannya lebih ke arah makan vegetarian dulu. Nasi, sayur, tahu, tempe, paling-paling ikan. Lebih bagus lagi kalau nasinya diganti dengan brown rice. Brown rice itu beras beras pecah kulit. Zaman saya kecil dulu, saya tinggalnya di dekat desa. Jadi ibu saya kalau beli beras itu dari petani, berasnya nggak ada, waktu itu tidak ada listrik, tidak ada penggilingan padi, berasnya beras tumbuk, beras tuton, beras wuluh, atau kalau bahasa Inggrisnya brown rice. Dan kalau makan brown rice ini mesti yang pilih yang organik, yang tidak ditanam pakai pupuk kimia maupun pestisida. Kenapa harus makan brown rice? Brown rice beda sama nasi biasa. Kalau nasi putih biasa itu isinya kurang lebih karbohidrat, nggak ada vitaminnya. Kalau brown rice ini dia masih mengandung vitamin, mineral, protein cukup, dan dia mengandung fiber. Fiber itu menurunkan kolesterol, menurunkan gula, juga antioksidan. Antioksidan seperti kita tahu regenerasi selnya lebih bagus dan detox juga. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Dokter Indra. Nah, Pak Ilman dipersilahkan untuk menjawabnya. Iya, kalau dari Chinese medicine, batuk itu dibagi dua macam. Satu batuk dingin dan batuk panas. Jadi kita akan bertanya dahulu kepada pasien kita, apakah batuknya mengeluarkan dahak putih atau kuning? Ya, kalau dia putih itu menunjukkan dia batuk dingin, dan juga ditanya apakah lebih cenderung malam atau siang batuknya itu. Kalau dia banyak malam, banyak kan itu batuk dingin. Nah, ini dia bisa diobati dengan menggunakan yang makanan sehari-hari seperti jahe merah, ya, atau jahe yang sudah dikeringkan dicampur dengan lada hitam. Itu akan membantu sekali, ya, membantu sekali untuk menghangatkan, dan cepat sekali batuknya akan berhenti. Atau beli yang sudah paten seperti Chung Chao Zhi Wang, itu sangat cepat sekali minum 3 kali 2 kapsul, biasanya 2 hari saja sudah hilang batuk itu. Misalnya nanti batuknya bisa batuk 3 bulan, 100 hari yang dibilang seperti itu. Karena dia dingin ya, cenderung panjang nanti waktunya. Nah, ada kalau yang masalah batuk panas yang dahaknya kuning, ini kita mesti lihat ini kan peradangan. Bisa saja nanti kalau ke dokter ya dikasih antibiotik ya untuk membantu membersihkan itu. Tapi secara Chinese medicine kita akan menggunakan herba-herba pembersih panas. Ya, seperti tadi Qing Yin Hua, Mian Yin Shen itu buat bersihin panas di liver juga Mian Yin Shen.
ya. Kemudian di paru-parunya dibersihkan oleh Qingyin dan juga bisa digunakan lagi Lohan Kuo misalkan. Ya, kita bisa gunakan. Nah, di dalam kombinasi herbal ini kita juga harus memperhatikan kalau kita membersihkan panas, kita harus juga memperhatikan yang sifatnya yin seperti ginjal kita kan yin. Ya, kalau dia kasih yang dingin, ginjal kita nanti terganggu. Maka itu harus ada beberapa herbal lagi yang menopang agar menjagakan pada ginjal kita. Misalnya kita berikan tambah goji berry, kice ya. Goji berry itu melindungi untuk menghangatkan ginjalnya, menjaga. Kemudian juga pencernaannya, misalkan ya kita kasih hongcau sedikit ya untuk bantuan itu. Dan ini bisa kita kombinasi dan juga misalkan dia ada radang tenggorokan, kita bisa gunakan cihua ya, bunga krisan. Nah, cihua ini ada dua macam, ada cihua yang warnanya kuning, ada yang warnanya putih. Yang kuning itu untuk tenggorokan, yang putih untuk ke arah liver. Jadi di sini Chinese medicine itu banyak sekali untuk kombinasi penggunaan herbalnya. Nah, ini yang harus kita lihat seperti itu. Kemudian juga kita bisa lihat dari lidahnya, kondisi lidahnya seperti apa. Nanti mungkin bisa dibantu dengan beberapa hal. Kalau dia ada unsur lembab, kita bantu dengan pembersih lembab lainnya. Ya. Bisa alang-alang juga salah satu pembersih lembab. Ya, bisa gunakan Hoxiang juga bisa pembersih lembab yang bisa menunjang banyak kencing supaya keluar ya. Karena lembab itu bisa dibuang melalui kencing. Seperti itu. Ya kira-kira gitu pertanyaannya Kinarto. Baik, terima kasih Pak Ilman. Ibu Bapak, para hadirin peserta seminar PT ke-213, izinkan saya mengingatkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis maupun yang nanti disampaikan secara langsung mohon berkaitan dengan topik hari ini. Topik hari ini yang berkaitan dengan infeksi saluran pernapasan akibat virus yang berkaitan itu. Namun yang pertama ada pertanyaan yang tidak berkaitan dengan topik saat ini akan saya baca, mungkin perlu dipindah ke yang topik saat ini. Dari Ibu Daswati, bagaimana hubungan konsep panas dingin dengan penyakit kanker? Untuk itu tolong Pak dijawabnya bukan kaitannya dengan penyakit kanker karena ini bukan kaitan dengan topik saat ini. Mungkin kita bisa switch ke bagaimana hubungan konsep panas dingin dengan penyakit saluran pernapasan aja. Tadi sebagian sudah disampaikan. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Daswati, hal apa yang cocok buat tubuh yang lembab dingin? Ya, itu. Kemudian yang kedua dari Puri Astuti, izin bertanya Pak, orang tua garis miring ibu saya berumur 78 tahun, seorang ibu. Itu tidak bisa mengeluarkan dahak sehingga nafasnya berbunyi. Bunyinya biasanya ngik itu ya, bukan grok-grok. Untuk mengatasi ini apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Mohon pertanyaan ini kami sampaikan kepada Bapak Dr. Indra dan Bapak Ilman. Dipersilahkan Bapak Dr. Indra. Ya, makasih. Yang pertama, apa tadi Pak Kinarto? Yang pertama ini tadi kaitannya dengan yang panas dingin pastinya Pak Oh, panas. Ilman. Ya, ya. Panas dingin ya Pak. Panas dingin secara fisik. Panas itu suhu badan orang lebih dari 37. Kalau dingin ya biasanya suhu badan manusia 35 sampai 36. Itu kalau secara fisik. Tapi kalau saya mungkin menjelaskannya lebih baik menjelaskan secara makrobiotik, jadi berdasarkan yin and yang gitu. Nah, untuk ini itu menjaga panas dinginnya seimbang itu terutama dari makanan. Kalau ini dari makanan. Makanan ada yang sifatnya dingin, ada yang panas. Itu tadi sudah dijelaskan sama Bapak Hilman. Nah, dalam makrobiotik makanan yang netral, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin itu adalah tadi beras organik brown rice itu. Kalau sayur-sayuran
itu mendekati netral, mendekati jadi dingin tapi tidak terlalu yin. Kalau daging itu panas ya. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan cuaca nggak bagus, kita mau tidak sakit, makannya ya itu makan nasi. Itu kalau orang Jawa bilang mutih, merawat dulu. Mutih makan nasinya brown rice itu netral, nggak panas, nggak dingin. Kemudian sayur. Sayur sedikit dingin, tapi kita makan sayurnya tidak lalap. Sayurnya ditumis, dikukus, direbus. Jadi dia lebih ke arah netral jadinya. Daging terlalu yang, jangan makan daging dulu. Maka orang Jawa bilang mutih dulu. Makan nasi, sayur, tahu, tempe aja dulu sedikit. Itu jadi pengertiannya. Buah-buahan juga termasuk dingin buah-buahan tuh. Jadi kalau lagi batuk, lagi apa, jangan makan jeruk. Kalau mau makan buah, pisang kepok dikukus dulu misalnya. Jangan makan mangga, jangan apa. Jadi itu istilah dingin panasnya. Satu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, Pertanyaannya, orang ibu yang berumur 78 tahun tidak bisa mengeluarkan dahak sehingga napasnya berbunyi. Untuk mengatasi ini apa yang harus dilakukan? Terima kasih dari Ibu Puri Astuti. ya, kalau 70 tahun tadi sudah saya katakan, kalau orang di atas 65 tahun itu sudah ada kemunduran fisik. Jadi kalau itu sebaiknya ke dokter diperiksa dulu. Apa yang membuat napasnya bunyi atau susah mengeluarkan. Kalau sekedar mengeluarkan dahak di dalam kedokteran banyak. Itu obat-obat yang golongan asetilsistein itu obatnya ada namanya fluimusin, fostrin, kemudian bisolvon itu obat-obat untuk mengeluarkan dahak. Itu. Kalau napasnya agak sesembunyi, harus kita dengarkan dulu seperti yang saya katakan tadi, apakah ada wheezing atau tidak. Kalau wheezing itu artinya kemungkinan dia memang ada asma. Itu harus jadi asma karena alergi atau asmanya karena ada radang. Jadi cara penanganannya agak beda sedikit. Kalau ada radang, ada antibiotik dan dikasih obat-obat pengencer dahak dan pelebar pipa pernapasan, bronkiolitik, jadi bronkodilatator namanya. Obat-obat itu golongan asma. Tapi kalau itu harus ya sebaiknya diperiksa orangnya. Karena 70 tahun lebih paru-parunya sudah mulai elastisitasnya mengurang. Karena elastisitas mengurang, jadi oksigennya kurang. Itu yang bikin sesak napas. Tapi kalau ini saya anjurin ke dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Indra. Pak Ilman, Ya. mohon dijawab. Sekaligus ada tambahan Pak Ilman dari saya berkaitan dengan saat ini. Saat ini kan sudah seminggu, sudah 2 minggu ini cuaca kan panas banget ya. Bahkan di luar itu bisa sampai 39 sampai 40 derajat Celcius. Ya. Kalau malam ya dingin. Bagaimana cara mengatasi agar setidaknya keseimbangan tubuh itu bisa terjaga berkaitan dengan perubahan cuaca. Terima kasih. Ya, tadi Dokter Indra sudah sampaikan itu makanan penting yang netral ya. Ya kalau di zaman dulu saya ingat kecil kalau kita sakit itu dikasih makan bubur aja, bubur putih aja, gitu ya. Untuk satu detox biar kita berkeringat. Dengan makan bubur itu kita bisa berkeringat, membuang panas ya, gitu. Dan itu bisa membantu sekali. Jadi kalau kita lihat di sini seperti Dokter Indra tadi kita harus periksa memang. Salah satunya kalau saya ya melihat lidah. Karena dari lidah ini akan ketahuan apakah bagian limpahnya lembab karena nanti di situ kalau terlihat bagian limpahnya lembab, inilah penyebab memproduksi dahak yang berlebihan. Nanti dahak ini bisa bergabung kepada yang dingin dan yang kepada yang panas, gitu. Nah, kalau dia makan gorengan, dia akan bergabung dengan yang panas, itu menimbulkan peradangan. Tapi kalau yang dingin, dia memproduksi dahak yang banyak, sehingga nanti akan banyak lendir yang keluar. Pagi hari dia banyak sekali dahak keluar. Ya, ini salah satu yang perlu diperhatikan. Maka dari itu, dari sayur-sayuran yang dimasak pun
Ya, kalau yang menyangkut yang dingin, biasanya kita tambahkan jahe ya. Di dalam masak tuh banyak sayur, banyak menggunakan jahe. Misalnya sawi putih saja, kasih serpihan jahe sedikit. Itu jauh lebih lebih baik karena akan terjadi keseimbangan. Supaya jangan terlalu dingin, nanti ya terlalu ini mengganggu metabolisme tubuh kita. Kalau dari pola hidupnya suka minum dingin kayak tadi Kinarto katakan, oh cuaca panas, banyak yang suka minum dingin masalahnya. Di luar panas, tubuh kita ya, kalau tubuh kita, ini hukum alam yang selalu akan terjadi keseimbangan. Di luar panas, dalam kita sebenarnya dingin. Karena hukum ini akan selalu terjadi hukum keseimbangan. Kalau di luarnya dingin, cuacanya, dalam kita panas. Gitu. Jadi kalau di luar panas, hawanya panas, kita minum air es lagi, sebenarnya mendinginkan tambah dingin tubuh kita. Dan itu akan menjadikan memproduksi dahak yang berlebihan nanti. Sehingga akan mengganggu kinerja dari limpa kita, otomatis dia akan mengganggu juga sistem qi kita. Dan juga akan mempengaruhi kepada kinerja dari imunitas tubuh kita. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi, kalau saya lihat seperti ini, ya saya perlu juga melihat lidahnya. Ya, dan juga nanti ada beberapa pertanyaan apakah BAB-nya dia lengket atau pecah-pecah ya atau kering ya nanti itu akan bisa dilihat kelanjutannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dari Ibu Maria, tulis jam 16.25. Pertanyaannya, makanan dan obat apa untuk batuk dingin, batuk panas, dan batuk angin? Kalau batuk terasa gatal di tenggorokan, disebabkan apa? Terima kasih. Monggo, Pak Dokter. Oh ya, itu sekali lagi kalau secara konvensional kita tidak membedakan batuk, batuk dingin, batuk panas atau apa. Itu batuk terjadi karena radang tenggorokan. Itu istilah yang resminya. Jadi karena ada radang tenggorokan, batuk. Sekali lagi kalau kita mau bicara dingin panas itu dari kedokteran oriental lebih lebih bisa diterangkan. Makanan kalau kita kebanyakan makanan yang sifatnya dingin, dingin itu dalam arti kata dingin, suhunya dingin, sifatnya basah, gerakannya sentrifugal itu yin tuh. Nah, makanan yang sifatnya yin itu ya, es, pedas, kopi, buah-buahan, itu semua yin. Jadi kalau batuk dingin, jangan makan itu dulu. Kalau yang panas, daging-daging, goreng-gorengan segala, itu panas. Jadi paling aman kalau kita lagi batuk, makanannya adalah antara yang netral, antara yin dan yang. Paling gampang yaitu kalau kalau orang Jawa bilang mutih, hanya makan brown rice. Mutih aja, itu paling netral. Kemudian kita lihat kalau karena kita kan sebagai dokter saya mesti melihat apakah ada peradangan atau tidak. Kalau ada peradangan kira-kira peradangan bakteri ya kita tambah dengan antibiotik. Jadi kalau secara pengobatan yang lengkap, kalau kira-kira ada infeksi obatnya antibiotik. Kedua, pengencer dahak tadi yang saya sebutkan. Ketiga, makannya dijaga setengah puasa dulu atau istilahnya mutih atau ngerowot tuh kalau itu. Jadi makanannya netral. Dengan itu ya lebih mempercepat penyembuhan. Kira-kira gitu Pak Sinarto. Silahkan Pak Ilman Rama Pratama. Ini tadi sebenarnya sudah dijawab ya, makanan batuk dingin, batuk panas ya, batuk angin. Eh, batuk dingin ya yang tadi yang saya sudah katakan bahwa cenderung dia batuk pada malam hari ya, lebih banyak kan malam hari dibanding siang hari. Ya, ini perlu kita antisipasi dengan herbal-herbal yang sifatnya menghangatkan ya seperti jahe merah sama dicampur pakai lada hitam ya. Itu akan cepat sekali menghangatkan dan menghilangkan batuknya.
Ya. Kemudian batuk panas. Nah, batuk panas ini harus dilihat dia punya tingkat peradangan. Udah pasti dahaknya kan kuning. Dan kita juga harus hati-hati ya. Soalnya ada beberapa pasien saya setelah saya lihat, wah ini dia selain batuk, saya lihat ini sangat kering ya. Jadi saya bertanya lagi, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tanya, apakah tidurnya dia berkeringat pada malam hari, ya cenderung sampai basah, atau dia mengalami penurunan berat badan dalam beberapa bulan ini. Nah, itu kalau kita udah lihat dia memang mengalami itu semua, kita udah tanya lagi nanti apakah keluarganya pernah ada yang TBC ya. Setelah semuanya ada itu ya suruh periksa ke dokter, ke rumah sakit dianjurkan untuk supaya perawatan takutnya dia kena TBC. Dan itu beberapa pasien saya benar-benar TBC. Setelah saya tanya itu, saya anjurkan ke rumah sakit, begitu dicek dia TBC ya, gangguan-gangguan seperti itu. Jadi memang yang harus kita anjurkan ke rumah sakit ya kita anjurkan supaya jangan nanti menyebar kemana-mana, berbahaya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini dari jam terbang kita melihat lidah ya, kondisi seperti ini yang kita bisa ketahui. Jadi kalau ada batuk panas, batuk angin, yang bunyinya wing-wing ya, seperti itu. Biasanya ini juga berhubungan semua. Nanti penanganannya bisa juga dengan tradisional ya, dikrokin atau dikop ya, dengan bekam ya, atau dikrokin, atau di tempat saya juga dengan terapi api digunakan seperti itu. Oke. Ya kira-kira gitu. Kinarto. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Elvin Tatang. Saya mau tanya, tante saya umur 85 tahun. Setelah makan setengah jam kemudian pasti batuk, tapi tidak berlendir. Monggo, dipersilahkan Pak Dokter dan Pak Ilman. Ya. Kalau umur 85 itu usia tua, itu pengaruh faktor umur. Jadi badannya sudah mulai metabolisme badannya sudah mengalami penurunan. Nah, kalau habis makan batuk atau berlendir, salah satu penyebabnya adalah karena pencernaannya yang kurang bagus. Obatnya sebetulnya relatif gampang. Kalau makan kunyah yang lama, orang normal dianjurkan 1 sendok nasi kunyah 32 kali karena gigi orang 32. Tapi kalau orang dengan usia lanjut, itu sistem pencernaannya sudah menurun. Supaya pencernaannya baik, kalau makannya harus kunyah yang lama. Kalau bisa dobelin. Kalau orang normal 32, kalau ini 64 kali. Kalau perlu lebih lama lagi. Iya. Tujuannya dengan dikunyah lama, nasinya menjadi lebih halus. Jadi lebih mudah dicerna buat lambungnya. Kedua, dengan dikunyah lama itu merangsang pengeluaran air liur. Makin lama kunyah, air liurnya makin banyak. Dan makin banyak air liur, gunanya air liur satu enzim. Pencernaannya sudah lebih bagus. Jadi makin lama kunyah, sebagian besar makanan sudah dicerna di mulut. Lambungnya kerjanya ringan. Satu. Kedua, air liur itu sifatnya alkali. Dia menetralisir asam lambung. Buat orang sakit mah juga ini memang air liur itu obatnya. Ketiga, air liur itu mempunyai sifat anti peradangan. Jadi mencegah radang lambung, mencegah seperti antibiotik alami. Saya ingat kalau di Jawa zaman dulu, anak desa kalau ada luka di kaki di mana-mana itu ibunya pakai air liur buat diolesin di luka, mempercepat penyembuhan karena air liur itu antibiotik. Kemudian air liur itu juga membuat tenang lambung kita, pencernaannya lebih bagus, lebih tenang. Nah, itu sebabnya kalau dia makannya terlalu cepat, makannya tidak dicerna, akan terbentuk lendir di dalam lambung. Bersama asam lambung, itu naik ke atas namanya GERD. Namanya. Gastroesophagus reflux disease, itu yang populer orang bilang GERD.
lagi gastroesophagus reflux disease. Jadi asam sama makanan yang kurang dicerna sama gasnya naik ke atas itu membuat batuk. Jadi kalau kita sekali lagi secara integratif care itu memperbaiki cara makan dan makanan yang dipilih. Sekali lagi kan tadi sudah diterangkan, makanan yang membuat banyak lendir itu manis, tepung terigu, goreng-goreng, susu, itu tadi. Pantang dulu makannya, makan makanan sehat. Kira gitu, Pak. Oke, terima kasih Dokter Indra. Ibu Bapak sekalian, kita selalu diingatkan Dokter Indra tadi ya, secara integrative care, kita harus juga memperhatikan cara makan kita, makanan yang kita makan apa. Tapi yang terpenting tadi, cara makan kita harus kita kunyah lama, yang masih giginya masih komplit 32, yang sesudah harus dilebihin. Bahkan iya Pak Dokter Indra, saat ini katanya banyak orang-orang yang GERD gitu. Ternyata GERD itu disebabkan karena makannya mereka tergesa-gesa, Ya, mengunyahnya sedikit ya dokter ya. ya. Oke, kalau gitu ibu bapak sekalian kita diingatkan, mari apabila kita makan kita mengunyah yang tepat minimal 32 kali dan setidaknya pada saat makan kita tidak tergesa-gesa. Kita Dan tidak kunyah. minum, Pak Kinarto. Ya. Kalau dimakan jangan minum. Oh ya 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 ya. Oke. Ya. Banyak orang yang makan, saya ngelihat orang-orang tuh setengah-tengah makan minum gitu. Udah minum, minumnya manis lagi. Wah, Oke, Ibu Bapak sekalian ya, kita diingatkan pada saat kita makan diharapkan tidak minum ya, terkecuali makanannya sudah ada banyak sayur beningnya, Pak ya. Itu. Dipersilakan Pak Hilman untuk menjawabnya, untuk memberikan masukan kepada Ibu ini yang umur 85 tahun setelah makan data setengah jam kemudian batuk. Ya, kalau secara Chinese medicine pasti pertama orang kalau usia dari 85 udah pasti defisiensi Qi ya, energi dia udah nggak kuat. Ya, karena itu kita perlu perhatikan mereka punya pencernaan. Jadi biasanya pencernaan mereka itu akan terganggu. Ya, beberapa herbal yang bisa membantu otomatis seperti maya, ya, chow maya ataupun seperti chow sanca, ya, sanca kita gunakan itu yang sifatnya asam. Dan beberapa hal masalah reflux ini juga ada yang kekurangan enzim malah ya, sehingga enzim dia tidak bisa menghancurkan makanan di dalam pencernaannya. Dan itu perlu tambahan ya, yang sifat untuk menambah enzimnya. Maka dari itu kebiasaan di orang Chinese dulu kalau makan zaman dulu tuh ada sayur asin, ya ada sayur asin untuk menambah tingkat menghancurkan makanan biar lebih lebih baik. Tapi pada intinya kita harus sebaiknya melihat juga kasus ini dari kondisi lidah. Kalau saya selalu melihat dari kondisi lidah, ya, beberapa hal juga ada yang lagi makan bisa mudah batuk, bisa juga karena klep di ini qi-nya ada lemah sehingga klep di tenggorokan kita istilahnya keselak ya, masuk ke itu. Dan itu juga bisa menimbulkan batuk. Ya. Dan ini perlu diperhatikan paling baik saya melihat dari kondisi lidah. Dari situ kita bisa tahu kelemahan-kelemahannya. Mungkin saja ternyata lidahnya lapisannya tebal juga, itu limpahnya lemah ya. Dia punya limpah lembab sehingga qi-nya menjadi lembab. Dan itu kita perlu kasih herbal-herbal yang sifatnya untuk memberikan tonik sedikit. Nah, yang repotnya kalau orang tua itu kadang-kadang dia punya eh, kita mau tonic yin atau mau tonic yang itu harus hati-hati ya. Kadang-kadang dia seperti fata morgana, terlihatnya panas, begitu dikasih yang dingin dia drop. Dikasih yang dingin misalnya dia panas, kasih dingin sedikit dia drop. Ya, jadi harus hati-hati, benar-benar memperhatikan kondisi dari lidahnya, dari BAB-nya. Ini yang paling penting itu saja. Sebaiknya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ilman. Tadi disampaikan Pak Ilman kaitannya dengan defisiensi G. Nah, Ibu Bapak sekalian, di samping tadi Pak Ilman mengatakan defisiensi G, nah, orang yang marah-marah, kalau suka marah ataupun
gerundel marah itu juga bisa terjadi defisiensi energi ya. Itu makanya kita perlu waspada, kita cukup harus bisa bersabar karena marah itu terjadi memungkinkan adanya defisiensi Qi. Oke, Ibu Bapak sekalian, ada pertanyaan dari Ibu Maria. Dari Ibu Maria itu sudah tadi. Kemudian maaf enggak yang tidak berkaitan dengan topik hari ini tidak saya bacakan. Dari Ibu Sri Gunawan, Sunar Hadi, dikirim jam 16.27. Herbal untuk membersihkan paru yang kena TBC dan habis operasi di paru masih ada cairan berlebih. Mohon terapi herbal dan terapi yang lainnya. Monggo Pak Ilman. Ya, ya untuk membersihkan paru pasti ada beberapa yang herbal yang cukup baik ya, seperti lohan kuo itu membantu luka-luka yang lubang-lubang misalnya terjadi flek-flek di sana, itu bisa membantu sekali. Ya, tapi di dalam hal ini terutama cairan. Cairan ini kan sangat paling paling sulit ya di dalam kedokteran pun kalau udah muncul cairan itu sangat berbahaya. Tapi di dalam body space medicine Profesor Dr. Ko Chi-Chen itu pernah menjelaskan itu tadi ada 8 titik ya. Salah satunya ada cein. Cein itu ada di pinggir kelingking ya, kelingking kaki. Kelingking kaki, pinggir kaki, kelingkingnya itu adalah titik cein. Nah, itu kita bisa terapi di sana sering atau kita gunakan pakai kacang hijau saja, tempelin di pinggir itu. Ya, tempelkan, kasih tensoplast, nanti dipencet-pencet, pencet-pencet, kasih terapi. Itu bisa membersihkan cairan di paru-paru. Ya, believe it or not, buktikan dulu ya. Jadi selama ini saya yang kanker paru-paru kalau udah efusi pleura juga muncul cairan, saya gunakan itu ternyata cepat kering ya, cepat kering. Jadi kunci dari situ adalah karena Qi yang nggak cukup, yang nggak kuat, sehingga munculnya cairan di paru-paru. Ya. Ya itu yang bisa kita bantu nanti kalau perhatikan dari lidah juga nanti tonik yang mana untuk dibantu. Ya karena ginjal ini juga berhubungan dengan yang lain, paru-paru berhubungan dengan lain dengan ginjal, ya dengan juga yang lainnya dari terhadap yang menyerang paru-paru ya seperti jantungnya mungkin terlalu panas ya kita harus perhatikan itu juga. Ya, terima kasih Pak Ilman. Monggo Dokter Indra. Sebagai tambahan itu kalau untuk membersihkan paru-paru, tadi pertanyaan membersihkan. Pertanyaannya, herbal untuk membersihkan paru yang kena TBC dan habis operasi di paru masih ada cairan berlebih. Mohon terapi herbal dan terapi yang lain. Oh, yang khusus sebetulnya tidak ada, tapi di dalam kedokteran itu ada namanya suplemen, jadi bukan obat ya. Suplemen itu sifatnya antioksidan. Antioksidan itu artinya membersihkan sel-sel dan merangsang sel-sel untuk regenerasi. Nah, untuk paru-paru, sebetulnya tidak untuk paru-paru saja, itu golongan glutathione, itu yang sekarang lagi populer. Glutathione itu antioksidan yang menetralisir jaringan yang rusak dan merangsang regenerasi sel-sel baru. Glutathione. Terus antioksidan yang lain yang populer itu dari biji anggur bisa. Kemudian bisa juga dari sari biji gandum. Biji gandum sarinya. Terus yang populer juga beta glukan, sodium dioksida. Itu semua antioksidan. Dan secara umum antioksidan yang dalam makanan sehari-hari itu beta karotin, itu wortel. Maka bagus ada buat menguatkan paru-paru jus dari wortel, carrot. Kemudian makanan yang lain yang menguatkan paru-paru, akar terate. Akar terate, lotus root itu kan bentuknya bolong-bolong. Jadi kalau
kedokteran timur bolong-bolong itu seperti alveoli dari paru-paru, jadi menguatkan paru-paru. Selain akar terate juga dan tadi dari wortel juga satu tanaman yang namanya gobo. Gobo itu kalau Jepang, Korea banyak pakai gobo. Bahasa Inggrisnya burdock, akar akar burdock. Itu selalu kalau di supermarket juga diplesetin jadi bulldog, bukan bulldog tapi burdock. Tapi orang kenalnya gobo. Kalau bahasa Chinese ini namanya niupang. Itu akar tumbuhnya ke dalam tanah panjang lebih dari semeter. Itu kalau buat sayur dia termasuk yang. Ya, itu juga itu jadi banyak. Pak Indra, gubo atau gugu? Gu- Gobo, Oh, G-O-B-O, gubo, ya. Oke, gubo, akar akar burdo. gobo, GOBO. G-O-B-O. Kalau bahasa Inggris B-U-R-D-O-C-K. Sekarang di supermarket yang besar mulai banyak dijual. Banyak, banyak. Itu kalau buat sayur dia termasuk yang tidak dingin dan tumbuhnya ke dalam tanah, menyerap energi sentripetal. Dan karena itu bioenerginya tinggi banget, bioenergi. Semua makanan itu mengeluarkan bioenergi, jadi ya itu penting memang mengatur makanan itu. Ya, oke, Dokter Indra. Ibu Bapak sekalian tadi wortel. Untuk wortel, jus wortel, biji anggur. Jadi kalau kita makan anggur alangkah lebih baiknya yang ada bijinya ya Pak Indra. Begitu juga ada akar terate untuk menguatkan paru-paru dan gubu. Gubu kayak saya lihat itu yang panjang itu Pak ya. Ya betul. Itu dimasaknya pakai apa gubu Pak? Di sayur ya? Uh, Kalau yang paling bagus di tim. Oh, di tim. Kalau dimasak sup, kalau dipotong-potong dulu ya Pak, Ya, potong-potong. Nah, di tim, kalau dimasak kuah, ada sarinya masuk ke dalam airnya kan hilang kan. ya, ya, Kalau oke. di tim, kalau di tim jadi nggak hilang kemana-mana. Biasanya itu ada satu makanan tradisional Jepang yang namanya nishime. Itu bagus. Ini. Nah, isinya ya gobo, satu, wortel, lobak, akar terate, jamur shiitake, onion, bawang bombay, rumput laut yang namanya kombu, dan pumpkin, waluh. Dari 8 macam itu bagus sekali. Dipotong-potong, ditim. Ya nanti kalau sudah matang jadi sarinya kan nggak lari kemana-mana. Boleh tambah garam sedikit atau kecap Jepang yang kecap yang tanpa pengawet. Sekali lagi kali Pak Nato, Ya, gobo, ya, gubu, ya. akar akar terate, Akar terate, wortel, Lobak. lobak, pumpkin, waluh tuh ya, ya. bawang bombay, shiitake, 7 atau 8 udah saya lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, Ya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7, Pak. oh Gubu, akar terate, wortel, lobak, kemudian pumpkin, bawang pumpkin, bombay, shiitake, shiitake. Oh satu lagi rumput laut. rumput laut. Ada yang beli dalam satu paket, Pak? Oh ya, kalau wortel kan di pasar tradisional Ya, banyak. ya. Wortel, lobak, waluh, bawang bombay. Yang agak jarang mesti cari di supermarket gede tadi yang agobo, akar terate, pam, ya, pumpkin tadi sama rumput laut. Ya. Oke. Itu makanan yang menyehatkan paru-paru. Di tim ya, Pak ya? Tim ya? Tim, di tim jadi sarinya nggak lari kemana-mana kan. Kalau dibikin sup kan dia sarinya jatuh ke airnya kan. Kalau bikin sop kan kita nggak satu panci sop dihabisin sama kita. Di tim itu gimana sih Pak sebenarnya? Di Di tim dikukus saja potong-potong. Pak ya? Saya mau jadi koki ya sekarang Pak Narto ya.
Koki kesehatan Pak, ini Pak. Jualan ini. Jadi dipotong tipis-tipis, taruh di mangkok, depan di tempat masak situ. Oke, ya. Ya kalau perlu kasih air sedikit aja supaya nggak kering. Udah pakai api kecil pelan-pelan. Oke. Jadi Tambah garam sedikit Pak ya. Oke. Ya. setengah jam. Nanti kalau sudah matang ya mau kasih bumbu sedikit yang bumbu yang alami kan. Udah Oke. Ya. gampang kok Pak Narto. Oke, Ibu Bapak sekalian, tadi ini ada resep dari Dokter Indra, yaitu bahwa untuk menguatkan paru-paru, yaitu gobo, akar terate, wortel, lobak, pumpkin yang kuning itu ya, bawang bombay, rumput laut, dan jamur shiitake ditim. Oke, terima kasih Dokter Indra yang baik. Ini resepnya jarang ada loh ya di resep-resep yang lain. Pak Indra begitu hafal banget, sudah sering sekali ya nampaknya ini makanan sehari-harinya. Ada pertanyaan Dokter Indra, berhubung sebenarnya tadi Dokter Indra pernah menyatakan kaitannya dengan puasa sebagai bagian terapi tadi puasa sehingga ada yang bertanya berkaitan dengan puasa ya. Santi dari Santi, Dokter Indra yang terhormat, apa komentar dokter tentang intermittent fasting, puasa 12 jam nanti saat bisa lagi puasa lagi minimal 12 jam. Kemudian sekaligus Dokter Indra dari Sinta, pertanyaan ya, dari Sinta, pertanyaan untuk Dokter Indra, bisakah brown rice diganti dengan beras putih yang dicampur jagung atau kacang-kacangan atau umbi-umbian? Oh, Terima kasih. ya. Saya jawab dulu yang beras ya Pak Narto. Iya, iya. Kita orang Indonesia, orang Asia, Chinese Indonesia, sejak ribuan tahun nenek moyang kita makanan utamanya adalah nasi, beras. Jadi itu kalau orang mau sehat itu kita harus menghormati ya dengan leluhur kita makanan sehari-harinya apa yang ribuan tahun jangan diganti kalau bisa beras. Berasnya tapi yang brown rice. Brown rice itu artinya beras yang masih ada bekatulnya. Nah, ada bekatulnya dan organik. Karena kalau beras sekarang yang di toko beras itu banyak semua beras di Indonesia 90% lebih mungkin tanamnya pakai pupuk kimia dan sebelum dipanen pakai pestisida. Nah, itu beda kalau beras putih itu hampir 100% isinya karbohidrat. Yang glycemic index-nya tinggi dan mengandung apa. Nah, kalau brown rice dia selain mengandung karbohidrat, protein ada, mineral ada, vitamin ada, bekatulnya itu menurunkan kolesterol, menurunkan gula darah, antioksidan, anti cancer. Kita lihat di alam semesta, banyak binatang kayak burung, seumur hidup ini hanya makan beras tok, sehat nggak sakit. Karena nutrisinya sudah cukup. Nah, kalau sekarang berasnya dicampur tadi dengan apa Pak Narto? Jagung. Jagung, Sama apa lagi? kacang-kacangan, Ya. umbi-umbian. Nah, kacang-kacangan itu makanan tersini boleh saja. Memang makanan yang sehat. Makanan sehat itu buat manusia yang giginya 32, yang taringnya cuma 4. Kalau makanan sehat manusia itu adalah nasi 1 piring. Kacang-kacangan bagian sayur, jadi nasi 1 piring, sayur setengah piring, biji-bijian kacang-kacangan, kira-kira setengah dari sayur. Itu makanan yang ideal. Jangan sering tergoda makanan junk food. Jadi memang betul, tapi tetap utamanya nasi 50%, sayur setengah nasi, biji-bijian setengah sayur. Selain biji-bijian juga kita bisa ganti dengan misalnya kacang kedelai itu kita makan tempe, tahu dan lain-lain.
biji yang lain, mau ada yang orang banyak uang pakai chia seed boleh, apa juga boleh. Buah-buahan pelengkap aja. Iya. Nah, Baik. ini yang ya satu lagi pertanyaannya ya fasting ya. 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 Fasting untuk kesehatan kita berpegang, kalau saya orang kuno, saya pegang sama bapaknya kedokteran Hippocrates. Hippocrates ya. Itu fasting itu ada dua macam. Satu total fasting. Hanya minum air saja. Minum air. Dan itu sudah dibuktikan kalau kita nggak makan nasi, nggak makan apa-apa, hanya minum air, bisa bertahan hidup 30 hari. Baratnya kurus apa, tapi bisa bertahan 30. Kalau Nabi Isa malah katanya 40 hari. Ya. Tapi kalau obat manusia 30 hari itu bisa bertahan. Itu namanya total fasting. Hanya air, itu betul-betul detox sel-sel yang tidak kepake, ada tumor apa semua yang dimakan habis sendiri. Itu total fasting. Itu susah untuk kita mengikuti itu, dan ya kalau nggak ada yang bimbing bisa bahaya. Nah, kedua, partial fasting. Jadi puasanya separuh aja. Jadi kalau lapar masih boleh makan, tapi makannya makan makanan sehat. Contohnya misalnya, itu kebudayaan Jawa tuh tinggi Pak Narto. Ada kita kenal mutih. Zaman dulu kalau orang lagi sakit, orang lagi mau pikirannya apa, mau tenangin pikiran, mau apa-apa, mutih. Makanya nasi saja. Tapi nasi zaman dulu ya seperti yang saya bilang, Brown nasi rice. brown rice tadi. Beras tumbuk itu, beras tumbuk, beras tuton, dan zaman dulu kan berasnya tanamnya nggak pakai pupuk kimia dan nggak dipakai pestisida. Mutih, mutih itu sudah lengkap, makanan lengkap tuh. Bisa berbulan-bulan mutih tanpa kekurangan gizi. Nah, cara puasa lain itu partial fasting, merawat. Jadi dia nggak makan nasi. Apalagi kalau sekarang kan orang tahu nasi karbohidratnya tinggi, merawat. Jadi hanya makan sayur. Kalau lapar dia makan ubi, singkong, tales, gembili, uwi, gitu. Itu kan kebudayaan Jawa tuh. Kalau di luar negeri partial fastingnya bisa coba mungkin makan jus. Contoh dari jus tuh partial fasting. Sebenarnya jus juga buat pengobatan ada. Lain kali mungkin kita bahas Pak Narto. Nah, jadi total fasting, partial fasting. Nah, kalau sekarang lagi populer fasting puasa yang intermittent. Intermittent itu kan pinter-pinternya orang supaya tetap makan enak tapi nggak gemuk. Iya, ini. Iya, 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 iya. Kalau kita ngomong terang-terangan nih, jadi pinter-pinternya supaya makan tetap makan enak tapi nggak gemuk. Jadi mulai dari subuh sampai maghrib nggak makan apa-apa. Buka puasanya makan, mungkin makan McD juga boleh, makan apa juga boleh itu. Makan ayam bakar boleh. Yang penting nggak gemuk, kira-kira begitu. Tetap intermittent fasting ada gunanya. Ada gunanya. Kalau dibarengi dengan kesadaran. Contohnya puasa Ramadan itu bagus. Puasa Ramadan itu kan itu juga termasuk intermittent fasting. Itu dari subuh udah berhenti makan, maghrib baru buka puasa. Nah, kalau dalam intermittent fasting yang bulan Ramadan itu spiritual fasting seperti itu bagus. Itu melatih kita punya spiritual lebih dekat ke Tuhan. Tapi kalau kita bilang intermittent fasting biasa itu yang mau tetap makan enak nggak gemuk kira-kira gitu Pak Narto. Baik, 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 baik. Itu akalnya orang pengen makan enak aja, Pak ya. Berkaitan dengan pot-pot apa fasting ya. Ini masih Ibu Bapak sekalian, waktu tinggal 8 menit. Nanti ini pertanyaan agar dijawab oleh narasumber. Kemudian 5 menit terakhir yaitu untuk closing statement dari narasumber. Ya, dari Pak Gunawan,
Ini sudah kalau maaf Ibu mau bicara langsung, tanya langsung enggak Bu? Ini sudah terakhir. Dari Bapak Gunawan Cahyadi, izin tanya kepada Narsum, apakah ada bedanya jenis virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas dan bawah dengan virus penyebab sakit herpes, genitalis, hepatitis, dan lain sebagainya. Nampaknya ini kurang pas. Apakah penata laksanaan jangan penyebab infeksi? Kemudian terakhir ini Dokter Indra, sekarang justru tak boleh makan nasi. Justru karbo bikin insulin resisten. Karena itu di Chinese punya penyakit diabetes naik. Karena pengetahuan sekarang kita karbo nggak boleh 50%. Juga jus nggak baik. Mohon informasi komentarnya Dokter Indra, masukannya Dokter Indra. Monggo Dokter Indra. Ini Ya, terakhir. apa kira-kira Pak Narto? Ini Dokter Indra dari Pak Surya jam 17.10. Dokter Indra, sekarang justru tak boleh makan nasi karena karbo bikin insulin resisten. Karena itu di Chinese penyakit diabetes naik karena pengetahuan sekarang kita karbo nggak boleh 50%, juga jus nggak baik. Mohon pertanyaannya ini juga kurang begitu jelas. Monggo Pak. Ya, pertanyaannya memang nggak begitu jelas, tapi coba saya jawab Pak Narto. Ya, Bapak pasti bisa jembatanin. Kali lagi saya bilang, saya orang kuno, ya, jadi nenek moyang saya dari dulu makannya makan nasi. Kalau Londo nggak makan nasi, makannya makan roti kali kan. Kalau Kita dibombardir gandum, Pak. ya itu dia, itu kan itu. Nah, kalau kita orang Indonesia, makanan utama nasi. Saya jelaskan dikit dulu ya Pak Narto. Brown rice. Eh, manusia itu termasuk omnivora. Kalau sapi herbivora, kalau macan karnivora. Jadi kalau macan giginya taring semua. Jadi taring itu makan daging. Jadi kalau macan makan dia macan nggak makan nasi. Makanya makan daging. Memang susunan giginya taring semua dan ususnya pendek. Jadi itu cocok buat makan daging. Kalau sapi itu herbivora, giginya semua geraham. Jadi sapi itu makannya padi-padian, ya sayur-sayuran gitu. Apa? Rumput, apa segala itu yang herbivora. Sapi nggak punya taring, jadi dikasih daging setuil juga dia nggak mau. Ya, kalau sapi ususnya panjang, kalau macan ususnya pendek. Sebab kalau makan daging, daging itu toksik di dalam badan kita, cepat terjadi pembusukan. Nah, jadi ini yang saya ngomong ini fakta ya. Kalau tupai bajing, giginya yang banyak gigi seri buat mecah biji-bijian atau kelapa dan lain-lain. Nah, sekarang kalau kita manusia itu giginya yang terbanyak adalah geraham, molar atau premolar. Taringnya 4, lainnya gigi seri juga kurang lebih 4. Ya. Nah, untuk manusia diet yang pantas, yang cocok secara anatomis fisiologis, yaitu tadi padi-padian. Dan memang dari leluhur kita memang padi-padian. Padi-padian ya nasi. Tapi nasi yang sekarang yang saya anjurkan brown rice, beda sama nasi yang beras harus di pasar. Karena kalau yang di pasar itu hampir 100% isinya karbohidrat, cepat jadi gula. Kalau brown rice banyak fibernya, jadi enggak kadar gulanya lebih sedikit dan tidak cepat diserap jadi karbohidrat. Itu karena ada fibernya dan dia ada protein, ada vitamin, ada mineral. Itu tetap itu makanan yang yang mestinya begitu. Banyak orang yang sekarang banyak makanan yang fancy. Contohnya ada beras porang. Porang itu kan dari ubi.
ubi mungkin dikirim ke Jepang kemana, diambil tepungnya dari situ diolah lagi jadi nasi. Keren kan Pak Narto. Tapi kalau buat saya, kebetulan saya dokter yang lebih ke tradisional, saya lebih percaya makanan dari nenek moyang kita yang dimakan. Apalagi tadi, nah kalau kita makan brown rice pasti nggak gampang kolesterol tinggi, nggak gampang kencing manis dan mencegah kanker karena bekatul yang organik itu mengandung antioksidan yang mencegah kerusakan sel dan mempercepat regenerasi sel. Kalau di Cina, ya itu kita nggak tahu. Saya hidupnya di Jawa, bukan di Cina, Pak Narto. Iya, 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 sama, Pak. Iya. Baik, Ibu Bapak sekalian, saat ini jam 17.18. Tadi sudah dapat informasi banyak dari ah, kedua narasumber, Dr. Indra sama Pak Ilman, bahwa berkaitan dengan yang terakhir dari Dr. Indra banyak sekali masukan-masukan, pengetahuan-pengetahuan yang perlu kita serap dengan baik-baik. Kalau bisa bukan hanya diserap saja, tapi harus perlu dipraktekkan. Iya, Mari kita terapkan untuk membeli terutama rice ya yang brown rice pasti ini yang berkualitas pasti ada harga sedikit di pasar-pasar sulit kita cari lagi. Saya akan segera besok akan cari brown rice, Pak. Untuk yang porang yang organik, Pak Narto ya. saya porang sudah pernah juga mencoba Pak, tapi rasanya kurang pas juga. Namun yang brown rice itu sangat baik sekali. Dan Ibu Bapak sekalian, kita diingatkan oleh Dokter Indra bahwa eh, kondisi alamiah kita sebagai manusia berbeda dengan kondisi alamiah untuk makhluk lain. Seperti tadi sapi, bajing, sama macan. Bahwa dari konsep keberadaan anatomi dan fisiologi manusia bahwa kita punya taring 4, gigi seri 4 dan geraham itu adalah sebenarnya makanan-makanan bukan hanya untuk itu saja, untuk daging saja, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain rice itu. Kalau tadi bajing untuk biji-bijiannya, untuk menggigit dan sebagainya. Kalau macan itu banyak gigi taringnya untuk merobek-robek dan sebagainya dan usus kita juga panjang bukan ususnya binatang buas. Untuk itu mari kita kembali ke alam. Juga tadi disampaikan ada kaitannya dengan partial fasting. Partial fasting itu hanya akal-akalan orang masih kepingin makan makanan yang enak saja tapi dicampur fasting. Tapi namun yang utama adalah tadi dikatakan batuk. Kenapa orang batuk? Karena adanya peradangan di tenggorokan. Untuk itu, untuk itu tadi ada resep untuk membersihkan paru-paru, yaitu ada 8 bahan, yaitu gobo, akar terate, wortel, lobak, pumpkin, bawang bombay, shiitake, dan rumput laut. Itu bisa dibikin tim. Ini adalah saran masukan yang sangat baik, yang sangat langka, ya, sangat langka. Kemudian perlunya bukan hanya kita mendengarkan, kita perlu kita buktikan, kita lakukan. Karena kalau kita hanya mendengar, tidak kita lakukan, besok sudah lupa. Perlu kita lakukan bersama, kita lakukan. Ya, kemudian apa tadi disarankan harus ada istirahat, banyak orang kurang istirahat, kita harus istirahat, olahraga, makanannya juga kurangin, tidak ada kalau bisa kurangin makanan yang goreng-gorengan, kurangin es, kurangin susu, ya, kemudian banyakin makan sayur, tahu, tempe, dan lagi bahwa apabila kita makan, alangkah lebih baiknya resepnya dengan 1,5 sama 1/4. Nah, artinya nasinya 1 piring, sayurnya setengah piring, biji-bijiannya 1/4 piring. Terima kasih Dokter Indra yang baik. Ini mohon sebagai closing statement dari Dokter Indra sama Pak Ilman. Untuk itu silakan mohon closing statement untuk 2 menit dari Dokter Indra. Setelah itu closing statement 2 menit oleh Pak Ilman sebagai penutupnya. Closing statement
Dokter Indra, monggo. Nah, apa kira-kira yang diharapkan saya ngomong apa ya Pak Narto? Ya pastinya berkaitan dengan gaya hidup sama makanan untuk kaitannya dengan paru-paru kita bebas dari penyakit dan sekaligus untuk kesehatan tubuh semuanya, Pak. Mohon Oh, closing statementnya. ya kalau saya menganjurkan supaya hidup sehat itu jiwa yang sehat dulu. Kemudian orang atau sehat jiwanya, pikirannya yang sehat dulu. Kedua, harus olahraga teratur sebab kalau tidak olahraga ya otot-otot kurang bergerak apa itu kurang sehat. Seperti kalau orang bilang chi-nya kurang gitu kalau istilah Pak M. Nah, kemudian ya makan pola makan yang sehat. Jadi satu jiwa yang sehat, makanan sehat sama olahraga yang teratur. Kalau sekali-kali sebagai manusia kita juga pengen makan es krim, makan apa itu namanya godaan manusia. Itu tidak apa-apa. Tapi garis besarnya, secara garis besar makanan sehari-hari harus yang tadi yang saya katakan tadi Pak Ginarto. Nasi, sayur, tempe tahu, sekali-kali daging boleh. Saya kira itu aja Pak Ginarto. Oke, terima kasih Dokter Indra, Ibu Bapak sekalian. Ini eh, te- closing statement dari Dokter Indra. Kita ubah gaya hidup kita, makan kita agar kita tetap sehat, bugar. Pastinya tadi ada nasi, ada sayur, ada biji-bijian. Kurangin yang banyak, kurangin mengenai masalah daging merahnya. Itu untuk tubuh. Tadi dikatakan jiwa, untuk pikiran kita pasti dengan makanan-makanan yang baik juga, dengan pikiran yang baik, tindakan yang baik, dan makanannya baik. Terakhir, mohon dari Pak Hilman untuk closing statement. Mohon kiranya Bapak berkenan dalam 3 menit ada atau 2 menit, 2 menit untuk mempraktekkan bagaimana untuk keseimbangan titik Baihul, titik Daushu, dan titik Canggiang. Mari Ibu Bapak sekalian kita perhatikan fokus kita kepada Pak Hilman, apa yang dilakukan Pak Hilman untuk merangsang menstimulasi titik Baihul, titik Daushu, dan titik Canggiang sehingga kita bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Monggo Pak Hilman sebagai penutup acara ini. Terima kasih Mas Kinarto. Jadi untuk kita merangsang kita punya tiga titik utama yaitu Pai Hui, Tajui, sama Changjiang ini kita bisa melakukan dengan jari ya untuk penekanan kepada Pai Hui kita karena ini pas titik Pai Hui adalah titik cakra mahkota ya kita tekan kita simulasi kita berikan getaran ya lembut saja nggak usah keras-keras ya kita bisa Mari Ibu Bapak sekalian kita praktekkan, kita ikutin Pak Hilman. kita lakukan kita getarkan seperti ini. Ini udah bisa merangsang titik Pai Hui kita sehingga terjadi simulasi energi membuka cakra mahkota kita, terjadi juga kita berikan getaran. Kita bisa kok lakukan dengan menyambung juga pikiran kita. Kita bisa mengatakan ya, seluruh sel-sel kita di Pai Hui ini aktif, energi bekerja dari atas turun melalui punggung kita, menembus tajui, turun sampai ke tulang ekor, dan kembali lagi. Dan ucapkan terima kasih bisa dalam kondisi dengan menggunakan pikiran bahwa kepada seluruh sel-sel kita ucapkan terima kasih. Ya, semua energi dan darah menjadi lancar. Nah, biasanya kalau tajui, kita bisa lakukan dengan tepok-tepok di sini ya. Tepok-tepok di sini. Tepok-tepoknya tangan kanan atau tangan kiri, Pak? Tangan kanan sama aja. Atau kita juga bisa menggunakan alat bantuan seperti ini. Ya, maaf sih, seperti ini. Ya, ini bisa kita lakukan, kita pukul-pukul di punggung belakang. Maaf saya ini dulu. Pak Hilman, ini dilakukan pagi, siang, sore, malam mau tidur atau bangun tidur? Setiap saat boleh. Setiap saat. Jadi kita Oke. bisa gunakan alat seperti ini ya. Kalau nggak punya ya mesti pesen di online nih alat itu.
Ini kita lakukan pukul-pukul seperti ini, touching ya. Alatnya namanya apa, Pak? Waduh, ini saya juga belinya di online. Nah, kalau gimana kalau beli di online gimana Dicari nulis? aja yang bentuknya seperti ini, bisa di searching di Google ya. Wah, gimana bentuknya seperti ini nyarinya? Ya, kalau asal ini di screenshot, nanti cek di Google aja, pasti pakai foto, nanti bisa kelihatan keluar dia, ada di mana jualnya. Ya, kemudian juga di tulang ekor belakang, ya di cangciang, pasti itu di ujung sebelum tulang, sebelum kepada dubur, kita ada ceklokan ya, tulang ekor. Nah, itu dipukul-pukul. Ya, nah, ada satu hal yang saya sampaikan tadi, Dokter Indra juga mengatakan kita bisa melakukan dari segi makanan. Di Chinese medicine pun kita ada berhubungan dengan makanan. Ya, salah satunya adalah mengenai warna makanan. Ya, warna-warna putih itu cenderung untuk menguatkan pada paru-paru. Ya, warna hitam pada ginjal, warna merah kepada jantung, warna kuning kepada pencernaan, warna hijau pada liver. Nah, ini adalah segi warna tadi yang disebutkan Dokter Indra bahwa seperti gobo itu kan warna putih, ya lobak warna putih, bawang bombay juga dia putih. Ya, itu untuk mentonik kepada paru-paru kita. Dan di dalam Chinese medicine ada segi pengobatan melalui dari makanan sehari-hari yang dikatakan dengan cara makanan yang sehat, kemudian disebut food therapy, kemudian juga ada dengan herbal, ya, ada juga dengan segi terapi. Ya. Nah itu dibagi-bagi ya. Jadi mengenai nasi juga itu salah satu yang ditulis dalam bahasa Mandarin bahwa qi energi itu kalau huruf lamanya energi itu di dalamnya ada unsur mi. Mi itu ada unsur beras. Jadi leluhur kita sudah tahu sumber energi ada di beras. Ya, jadi burung saja yang tadi dikatakan oleh Dokter Indah bahwa burung makan makan berasnya dia bisa terbang jauh, kuat sekali. Jadi kalau kita nggak makan nasi, justru kita lemah. Ya, nasi adalah cuma jumlahnya saja yang diatur. Maka itu orang Chinese di keluarganya rata-rata makan ditakar pakai mangkok ya supaya mengatur jumlah makan nasinya ya. Tapi intinya nasi itu sangat bermanfaat untuk kita punya tenaga karena dia mengandung karbohidrat yang baik ya untuk kita. Tapi kalau makan kebanyakan ya agak repot juga nanti ya bisa keganggu. Tapi pada prinsipnya diabetes kalau selama saya praktek bukan karena dari nasi saja, semua itu dari pikiran juga. Dari orang-orang yang karakternya terlalu keras itu bisa menyebabkan diabetes. Ya itu saja dari saya bahwa intinya kita harus waspada dalam kehidupan sehari-hari kita perbaiki pola hidup, pikiran, makanan kita. Ya, semua kita harus jaga sesuai dengan yang diajarkan untuk tentang kesehatan. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke Kinarto. Terima kasih kepada kedua narasumber, Dr. Indra dan Bapak Ilman. Tadi telah disampaikan beberapa penjelasan, menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tadi sudah saya carikan. Kami akan menyarikan ulang lagi bahwa batuk itu karena peradangan di tenggorokan. Saran-sarannya kita perlu makan suplemen. Suplemen itu untuk tambahan saja. Suplemen itu hanya untuk tambahan antioksidan. Kalau kita bisa makan anggur, sebaiknya makan anggur yang masih ada bijinya. Kemudian pemeriksaan fisik itu sangat penting. Kemudian tadi saran untuk kebersihan paru-paru, makanan yang baik yang dari Jepang ada dari 8 bahan yaitu kubu, akar, terate, wortel, lobak, pumpkin, bawang bombay, rumput laut dan shiitake. Dan saran alangkah lebih baiknya kita kembali makanan yang lebih baik lagi. Kalau bisa sedapat mungkin makan nasi yang berasal dari brown rice. Pastinya kita harus mencari brown rice karena brown rice sangat sulit sekali. Dadanya di toko, di pasar pasti juga ada dan terutama di supermarket. Ibu Bapak sekalian, demikian acara seminar fikti yang ke-213 yang berkaitan dengan integrative care for viral. Ibu Bapak sekalian, tiba saatnya
Kita memberikan aplaus kepada kedua narasumber atas perhatiannya, narasumber yang baik sehingga memperhatikan kita, tubuh kita agar kita terbebas dari infeksi saluran pernapasan. Untuk itu kami kembalikan kepada Bapak di ABC untuk acara penyerahan sertifikat. Submitting kami serahkan kepada Ki ABC. Mohon diterima Ki ABC. Nampaknya Ki ABC lagi ada acara. Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Tiba saatnya pemberian sertifikat oleh Dr. Willy Yaparis. Mohon pada Dr. Willy Yaparis. Zoom meeting kami persilahkan. Ya, terima kasih, Pak Sudarto. Selamat sore Selamat semuanya, sore. khususnya senior kita ya, pendiri PIKTI, salah satu pendiri PIKTI, Dr. Indra Sugiarto, dan juga salah satu pendiri juga ya, Sensei Hilman. Ya, sebagai ini, saya atas nama PIKTI ya, menyerahkan sertifikat sebagai ucapan terima kasih atas sharingnya yang sangat sangat berharga ya, dan sangat berguna untuk kesehatan kita semua. Pertama kepada Dr. Indra Sugiarto, mohon diterima dengan baik, Dok. Terima kasih, saya terima. Kemudian kedua pada Sensei Hilman Rama Pratama, terima kasih sharingnya, mohon diterima dengan baik, Sensei Hilman. Terima kasih Dr. Willy, Sama. bermanfaat untuk kami semua. Kemudian pada Ki Sunarto, sebagai moderator yang luar biasa ya, saya ikuti dari awal, mohon diterima dengan baik, Pak Ki Terima Sunarto. kasih, saya terima dengan baik. Terima kasih. Nah, pada Pak Arif Bintoro Johan, tadi mungkin sedang ada halangan, tidak di tempat. Ya, semoga dapat diterima dengan baik pada waktunya. Saya kira demikian dari saya. Selanjutnya saya serahkan waktu kepada Pak Ki Sunarto. Selamat sore semuanya. Baik, terima kasih pada Dr. Willy Baris, Ibu Bapak sekalian. Mohon perhatiannya minggu depan, hari Minggu, seminar PIKTI yang ke-214 dengan topik Integrative Care for Telogen, Effluvium, Rambut Rontok, dan Alopecia areata. Opening oleh Dr. Joko Indra Julius, MSc CJHT. Narasumber pertama, Dr. Satya Widya Yeni, SPDVE, Sub Spesialis di KNE, MAG, PFD. Dan speaker kedua, Dr. Cintawati Farmanina, MBO, AM. Moderator, NS Saifun Nuril Anwar. Master Keperawatan SP Keperawatan MG. Dan closing Bapak Didik Waloyo, Insinyur. Ibu Bapak sekalian, demikian seminar PIKTI yang ke-213 telah selesai. Pasti dalam seminar ini tadi kita mendapatkan pengetahuan,